Pak, ini aku, Ardan. Allah, Engkau kembalikan anak ini padaku. Siang yang terik. Tapi di serambi masjid itu, kehidupan justru dimulai dari tangisan. Seorang bayi bule tergeletak di atas sajadah, kulitnya memerah tersengat matahari, sementara jamaah satu persatu pergi tanpa tahu, ada takdir besar yang sedang ditulis Allah di sana. Seorang marbot tua menemukannya, menggendongnya dengan tangan bergetar, tak sadar bahwa dari pelukannya itu, nasib dua jiwa akan berubah selamanya. 20 tahun kemudian, bayi itu kembali, membawa sesuatu yang membuat seluruh jamaah menangis haru di bawah cahaya siang. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel TJ Journey dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Siang itu, matahari menyinari desa kecil di pinggiran Magelang. Udara panas bergelombang, membuat daun kelapa di belakang masjid bergoyang perlahan. Jamaah baru saja bubar setelah salat zuhur. Suara sandal gesek dengan lantai semen tua, disusul deru motor para pedagang yang lewat di jalan depan. Pak Wiryo, marbot masjid yang sudah beruban, berjalan perlahan ke serambi sambil membawa sapu lidi. Bajunya lusuh tapi bersih, wajahnya penuh kedamaian meski keriput. Ia hidup sendirian di rumah kecil di belakang masjid, mengandalkan nafkah dari uang kebersihan yang tidak seberapa. Namun ia selalu bersyukur, karena baginya, melayani rumah Allah lebih berharga dari apapun. Saat ia menyapu debu yang menempel di lantai serambi, tiba-tiba terdengar suara lirih. Pelan, sangat pelan, seperti tangisan bayi yang hampir hilang tertelan suara angin siang. Pak Wiryo berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia menajamkan telinga, memutar pandangan ke arah pojok serambi, di dekat tumpukan sajadah yang dijemur. Dan di sanalah, sebuah pemandangan membuatnya tertegun. Di atas sajadah lusuh, terbaring seorang bayi berkulit putih pucat. Tubuhnya dibalut kain tipis yang sudah kotor. Wajahnya memerah karena panas matahari, dan bibir mungilnya bergetar pelan. Bayi itu menangis lemah, seolah sedang meminta tolong. Pak Wiryo mendekat dengan langkah tergesa. Ia berlutut, menatap bayi itu dengan mata yang langsung berkaca. Ya Allah, gumamnya lirih. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh kecil itu. Tubuhnya panas, napasnya pendek, tapi matanya yang biru menatap lurus ke arah Pak Wiryo, seolah mengenali kehangatan itu. Di sampingnya, ada secari kertas kusut, tertempel di kain dengan peniti. Tulisan tangan asing dengan ejaan goyah terbaca samar. Maaf, aku tak mampu menjaga dia. Tolong selamatkan anak ini. Pak Wiryo duduk di lantai serambi, memangku bayi itu dengan lembut. Bayi itu berhenti menangis, seperti tahu bahwa pelukannya aman. Angin siang bertiup pelan, membuat ujung sajadah bergoyang. Suasana terasa hening, namun di dalam hati Pak Wiryo ada gejolak yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap ke langit yang biru menyilaukan. Kenapa engkau titipkan anak ini padaku? Ya Allah! Suaranya bergetar, separuh antara kaget dan bahagia. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju tempat wudhu. Ia mencuci wajah bayi itu, membersihkan debu dan keringatnya, lalu menimang dengan senyum lirih. Mulai hari ini, kamu akan kujaga. Aku tak tahu siapa orang tuamu, tapi aku yakin Allah sudah menentukan takdirmu di sini. Siang itu, serambi masjid yang biasanya sepi berubah menjadi saksi bisu lahirnya kisah yang kelak akan membuat satu desa meneteskan air mata. Pak Wiryo tak tahu bahwa keputusan sederhana untuk menggendong bayi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Siang itu matahari belum juga bergeser. Panas terasa menyengat di luar, tapi di dalam masjid, udara terasa tenang. Bayi itu masih terlelap di pangkuan Pak Wiryo, sesekali menggerakkan bibir mungilnya seolah hendak berbicara. Pak Wiryo menatap wajah kecil itu lama sekali, seperti mencari jawaban di antara garis halus dan nafas pelan yang keluar dari hidungnya. Ia berdiri, berjalan ke tempat tinggalnya yang berada di belakang masjid, sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu. Dapur hanya berisi tungku batu, seember air, dan satu panci tua. Ia menyiapkan air hangat seadanya lalu mencuci tubuh bayi itu dengan perlahan. Kasihan sekali kamu, nak, kulitmu terbakar matahari,
ucapnya lirih. Setelah bersih, ia menyelimuti bayi itu dengan kain sarung bersih miliknya sendiri, satu-satunya yang paling bagus. Bayi itu langsung tersenyum kecil. Dan entah kenapa, senyum itu membuat dada Pak Wiryo bergetar. Sudah lama ia tidak melihat senyum seperti itu sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Sore menjelang. Suara anak-anak mengaji terdengar dari kejauhan. Beberapa jamaah yang lewat menatap heran melihat Pak Wiryo menimang bayi bule. "Loh, anak siapa itu? Yo?" tanya seorang bapak tua. "Entahlah," jawab Pak Wiryo pelan. "Ditemukan di serambi masjid siang tadi. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya." "Wah, repot juga kalau begitu," sahut si bapak sambil berlalu. Pak Wiryo hanya menunduk. Dalam hatinya, ia tahu beban itu berat. Ia tua, miskin, dan sering sakit. Tapi entah mengapa, ia merasa bayi itu bukan beban, justru semacam amanah yang datang membawa arti baru dalam hidupnya. Malam tiba. Bayi itu mulai menangis pelan. Pak Wiryo tak punya susu, hanya air gula hangat yang ia beri sedikit demi sedikit dengan sendok kecil. "Maaf ya, nak, cuma ini yang bisa Bapak kasih malam ini," bisiknya. Tangis bayi pun reda. Ia tertidur di dada Pak Wiryo, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Beberapa hari berikutnya, kabar tentang bayi bule di masjid menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berdatangan, sebagian menatap kasihan, sebagian sinis. "Jangan-jangan anak turis yang kelupaan," kata seorang ibu. "Bisa juga anak haram hasil hubungan orang asing," bisik yang lain. Pak Wiryo mendengar semua, tapi tak satu pun ia tanggapi. Ia hanya memeluk bayi itu erat-erat. Dalam doanya selepas salat Isya, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, tapi kalau Engkau titipkan anak ini padaku, izinkan aku menjaganya sampai akhir." Hari berganti minggu, dan bayi itu tumbuh kuat. Warna kulitnya makin cerah, matanya semakin jernih. Setiap kali tertawa, Pak Wiryo merasa seolah masjid itu menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Dan di suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai miring, Pak Wiryo menatap bayi itu dan berkata lembut, "Kamu akan kuberi nama Ardan. Artinya cahaya siang. Karena Allah menurunkanmu di bawah terik matahari, tapi membawa terang untuk hatiku." Mulai hari itu, nama Ardan resmi dipakai oleh semua jamaah. Pak Wiryo sudah punya anak angkat, kata orang-orang. Tapi bagi Pak Wiryo, Ardan bukan sekadar anak angkat. Ia adalah anugerah yang membuat hidupnya kembali berarti. Dan tanpa ia sadari, hari-hari bahagia itu hanya awal dari perjalanan panjang yang akan menguji arti cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Tahun-tahun berlalu. Bayi kecil itu kini tumbuh menjadi bocah berusia 5 tahun yang lincah. Namanya Ardan. Kulitnya putih bersih seperti sinar matahari siang, tapi langkahnya menyatu dengan tanah kampung yang hangat. Setiap siang, setelah jamaah zuhur meninggalkan masjid, Ardan akan berlari-lari kecil di halaman depan, membawa sapu lidi lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Ia menyapu daun-daun kering yang jatuh di serambi sambil bersenandung pelan. "Pelan-pelan, nak. Nanti nyapu malah nyipratin debu," tegur Pak Wiryo sambil tersenyum. Ardan terkekeh. "Biar bersih, Pak. Masjid kan rumah Allah." Kalimat itu membuat dada Pak Wiryo terasa hangat. Ia tak pernah mengajarkan kata-kata itu secara langsung. Entah dari mana anak sekecil itu bisa bicara dengan hati sedalam itu. Setiap siang, cahaya matahari jatuh menembus kisi-kisi jendela masjid, memantul ke wajah Ardan. Wajahnya terlihat seperti berpendar dalam cahaya, seolah serambi itu memang tempat lahirnya sinar hidupnya. Jamaah yang lewat sering berhenti sejenak, menatap bocah kecil itu dengan kagum. "Anak bule tapi sopannya kayak anak pesantren," ujar mereka. Pak Wiryo hanya tersenyum dan menjawab, "Dia bukan bule, dia anak masjid." Suatu hari, ketika Ardan berusia 7 tahun, ia mulai ikut belajar mengaji di halaqah sore bersama anak-anak lain. Namun tidak semua anak bisa menerima kehadirannya dengan ramah. Beberapa di antara mereka memandang sinis, ada yang berbisik-bisik sambil tertawa. Bule kok ngaji?" Katanya anak bule itu nggak bisa baca Quran. Ardan menunduk, menahan perih di dada. Ia tidak membalas, hanya terus menatap lembaran mushaf di depannya, berusaha mengejar huruf demi huruf dengan suara bergetar.
Pak Wiryo memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu Ardan sering digoda. Tapi ia membiarkannya belajar menghadapi hidup sendiri. Suatu sore, ia memanggil Ardan ke serambi. Angin berhembus pelan, menabur aroma tanah setelah hujan. "Ardan," katanya pelan, "kalau nanti ada yang mengejekmukmu karena wajahmu, jangan marah. Bapak dulu juga sering diremehkan orang. Tapi Bapak belajar, kalau kita sabar, Allah yang akan membela kita." Ardan menatap wajah tua itu lama. "Bapak, aku pengin jadi seperti Bapak. Orang yang disayang Allah." Pak Wiryo tersenyum kecil. "Kalau mau disayang Allah, jangan berhenti jadi orang baik, walau orang lain tidak melihat." Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Ardan semakin tumbuh dewasa. Ia membantu Pak Wiryo membersihkan masjid setiap siang, menyapu halaman, menyalakan kipas angin untuk jamaah, bahkan sering menyiapkan air minum di tempat wudhu. Semua dilakukan dengan senyum yang tulus. "Kalau Bapak nggak ada nanti, aku yang jaga masjid ini," katanya suatu sore. Pak Wiryo menatapnya lama, bibirnya bergetar menahan haru. Dalam hatinya, ia tahu hari itu akan tiba. Hari ketika tubuhnya yang renta tak lagi kuat berdiri, dan anak kecil yang dulu ia temukan akan melanjutkan langkahnya. Namun kehidupan tidak selalu berjalan di bawah cahaya matahari yang lembut. Kadang awan datang tanpa tanda. Di balik tawa dan kedamaian hari-harinya, Allah sedang menyiapkan ujian yang akan menguji seberapa kuat kasih antara seorang anak yang dititipkan dan seorang ayah yang tak pernah melahirkan. Hari-hari Ardan di masjid selalu penuh cahaya. Ia tumbuh dengan tawa, dengan suara adzan yang menjadi lagu pengantar tidurnya, dan dengan tangan kasar Pak Wiryo yang selalu mengelus rambutnya setiap selesai sholat. Tapi seperti matahari yang kadang ditutupi awan, masa itu perlahan mulai berubah. Saat Ardan menginjak usia 12 tahun, Pak Wiryo mulai sering batuk-batuk. Tubuhnya semakin kurus, suaranya serak, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu. Namun ia tetap memaksa berdiri setiap pagi, menyalakan pengeras suara, menyapu lantai masjid, dan menyiapkan air wudhu untuk jamaah zuhur. Ardan selalu memaksanya duduk. "Biar aku saja, Pak. Istirahatlah." Tapi Pak Wiryo hanya tersenyum. "Masjid ini sudah jadi teman hidup Bapak sejak muda. Kalau Bapak berhenti, nanti dia kangen." Ardan belajar menjadi mandiri. Ia mulai mengambil pekerjaan kecil di sekitar kampung. Mengantarkan beras, mencuci motor jamaah, atau membantu Pak RT memperbaiki pagar. Semua uangnya disimpan dalam kaleng susu di bawah tikar bambu. "Nanti buat beli obat Bapak," katanya pada diri sendiri. Namun hidup di kampung tak selalu ramah bagi anak yang berbeda. Beberapa anak lelaki sebaya sering mengejeknya. "Bule kampung. Anak bule yang salah alamat," katanya dia dipungut dari masjid, "dasar anak titipan." Tawa mereka menggema di jalan tanah. Ardan hanya diam, menunduk, menggenggam ujung bajunya kuat-kuat agar tidak menangis. Ia tahu Pak Wiryo tidak suka kalau ia membalas. Suatu siang, saat Ardan pulang dari sekolah, ia menemukan tulisan di dinding belakang masjid. "Anak haram." Cat merah itu mencoreng tembok putih tempat ia biasa bersandar tiap sore. Ardan menatap tulisan itu lama, tangannya bergetar, matanya basah. Ia mengambil ember dan mulai menghapusnya sendiri, meski catnya sulit hilang. Pak Wiryo datang dan melihat punggung anak itu bergetar pelan. "Siapa yang menulis itu?" Ardan hanya menggeleng. Pak Wiryo berjalan mendekat, memeluk bahunya, dan berkata pelan, "Biarkan, Nak. Kadang dunia menulis kata buruk pada orang yang hatinya baik. Tapi yang menulis itu tak tahu bahwa tinta Allah bisa menghapus semuanya." Hari-hari setelah itu, Ardan semakin pendiam. Ia belajar lebih keras, membantu lebih sering, dan semakin menyayangi Pak Wiryo. Ketika teman-teman seusianya bermain di sawah, Ardan memilih duduk di serambi masjid sambil memperbaiki sapu lidi, atau membersihkan kaca jendela. "Kenapa nggak main, Dan?" tanya salah satu jamaah. Ardan tersenyum tipis. "Kalau aku main, nanti nggak ada yang jagain masjid." Suatu sore yang panas, Ardan membawa air kelapa muda untuk Pak Wiryo. Ia melihat lelaki tua itu duduk di teras rumahnya, menatap sawah yang menguning. "Pak," Ardan mau nanya, katanya pelan, "kalau Allah kasih cobaan ke kita terus,
Apa artinya Allah nggak sayang? Pak Wiryo menoleh, menatap wajah polos itu lama sekali. Tidak, Nak. Justru kalau Allah sayang, Dia titipkan ujian. Supaya kita tahu seberapa besar hati kita bisa bersyukur. Kalimat itu menancap dalam di hati Ardan. Sejak hari itu, setiap kali ia diejek, ia mengingat kata-kata itu. Ia mulai belajar untuk tidak marah, tidak membalas, dan tidak mengeluh. Tapi malam itu, saat ia berbaring di tikar dan menatap langit-langit bambu, matanya tak bisa terpejam. Ia teringat wajah orang-orang yang menertawakannya, tulisan di dinding masjid, dan tubuh Pak Wiryo yang semakin lemah. Air matanya jatuh diam-diam. Ya Allah, bisiknya, kalau Bapak nggak ada nanti, aku harus bagaimana? Di luar, angin berembus pelan. Daun pisang bergesekan seperti suara doa. Dan di dalam masjid, pelita kecil yang tergantung di langit-langit berayun perlahan, memantulkan cahaya redup ke wajah Ardan yang tertidur dengan air mata mengering di pipi. Ia tak tahu bahwa hidupnya baru saja melewati masa kanak-kanak terakhir yang tenang. Setelah ini, jalan akan lebih panjang, dan ia harus berjalan tanpa banyak cahaya. Waktu berjalan cepat, seolah tak menunggu siapapun. Ardan kini telah berusia 17 tahun. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, wajahnya mulai menunjukkan ketampanan yang anehnya tidak pernah ia sadari. Di kampung kecil itu, semua orang mengenalnya sebagai anak masjid. Anak bule yang sopan, rajin, dan selalu menunduk hormat pada orang tua. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik senyumnya, ada keresahan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Pak Wiryo kini semakin tua. Setiap kali hendak berdiri dari sajadah, lututnya bergetar. Nafasnya pendek, dan batuknya tak pernah berhenti. Setiap zuhur, Ardan memapahnya ke masjid. Kadang mereka salat berjamaah hanya berdua di tengah panas siang yang menyilaukan. Cahaya matahari jatuh dari celah atap, memantul di wajah mereka berdua. Dua sosok itu, satu tua dan satu muda, seakan dua generasi yang saling menopang dalam diam. Sore itu, Ardan duduk di serambi, memperhatikan Pak Wiryo tidur di kursi bambu. Udara begitu panas, tapi hatinya terasa dingin. Ia tahu, hidup mereka sulit. Uang infak tak cukup untuk biaya berobat. Ia sudah bekerja serabutan, membantu bengkel di pasar, tapi hasilnya tak seberapa. Kadang, ia menatap jauh ke arah jalan besar, jalan menuju kota. Di sana ada peluang, ada pekerjaan, ada masa depan. Tapi meninggalkan Pak Wiryo, seperti memisahkan dirinya dari jiwa sendiri. Malamnya, saat suara jangkrik mulai memenuhi udara, Ardan menulis sesuatu di selembar kertas bekas buku sekolah. Tangannya gemetar, matanya berkaca. Ia menulis perlahan. Pak, terima kasih sudah jadi ayah buat Ardan. Ardan gak mau jadi beban. Ardan mau cari rezeki di kota. Ardan janji, kalau sudah bisa, Ardan akan kembali. Ardan ingin Bapak bangga. Doakan Ardan, ya, Pak. Ia lipat surat itu rapi, lalu meletakkannya di atas rak tempat Quran yang setiap hari ia bersihkan. Setelah itu, ia menatap wajah Pak Wiryo yang masih tertidur lelap. Lelaki tua itu terlihat damai. Namun di balik matanya yang tertutup, ada garis-garis letih yang dalam. Ardan berlutut di sampingnya, mencium tangannya perlahan. Maaf, Pak. Ardan pamit tanpa bilang. Suaranya hampir tak terdengar. Fajar mulai datang. Langit memerah di ufuk timur. Dengan tas kecil di punggung dan uang pas-pasan di saku, Ardan melangkah keluar dari desa. Ia melewati sawah yang mulai hijau, mendengar suara ayam berkokok, dan aroma tanah basah setelah embun. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Dari kejauhan, kubah masjid masih terlihat, bersinar terkena sinar matahari pagi. Ia tersenyum, menahan air mata. Bapak, Ardan gak pergi selamanya. Ardan cuma mau cari cara buat bikin Bapak bahagia. Hari berganti minggu. Pak Wiryo terbangun suatu pagi dan mendapati masjid sepi. Ia menunggu Ardan muncul membawa air wudhu seperti biasa, tapi tak ada langkah kaki kecil itu. Ia mencarinya di serambi, di sumur, di belakang rumah. Kosong. Hanya ada selembar surat di atas rak Quran. Tangannya gemetar saat membacanya. Matanya kabur karena air mata.
Sejak hari itu, masjid terasa hampa. Setiap siang, Pak Wiryo duduk di serambi, menatap jalan di mana Ardan dulu sering berlari kecil. Setiap zuhur, ia menggumam doa yang sama. Ya Allah, jaga anak itu dimanapun ia berada. Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia sedih, hiburlah hatinya. Kalau dia salah jalan, tuntunlah kakinya pulang. Bertahun-tahun berlalu, tapi doa itu tak pernah berhenti keluar dari bibirnya. Ardan tak pernah memberi kabar, tak ada surat, tak ada pesan. Namun di setiap hembusan angin siang yang menyentuh wajahnya, Pak Wiryo selalu merasa seolah ada suara kecil berbisik di hatinya. Bapak, Ardan belum lupa, tunggu sedikit lagi. Di bawah terik matahari, serambi masjid itu tetap berdiri kokoh, tempat dua jiwa pernah bertemu, dan satu janji belum ditepati. Sejak kepergian Ardan, hari-hari di masjid berubah menjadi sepi. Serambi yang dulu selalu riuh oleh suara sapu lidi dan tawa bocah itu kini hanya menyisakan bunyi angin siang yang lewat di antara kisi-kisi jendela. Setiap zuhur, Pak Wiryo masih duduk di tempat yang sama, di pojok serambi dekat tiang kayu, menatap jalan kecil yang membentang ke arah luar kampung. Setiap langkah kaki yang terdengar dari jauh membuatnya menoleh, berharap. Tapi yang datang hanya pedagang sayur, tukang ojek, atau anak-anak sekolah yang berlari pulang. Pak Wiryo, anak bule itu belum pulang juga? Tanya salah satu jamaah. Pak Wiryo tersenyum lemah. Belum. Tapi dia pasti datang. Anak yang disayang Allah tak akan lupa jalan pulang. Jamaah itu mengangguk pelan, lalu berlalu. Dan setelah itu, hanya suara sapu lidi dan adzan yang menemaninya lagi. Malam hari, di dalam rumah bambu kecilnya, Pak Wiryo sering duduk lama di depan lampu minyak. Di pangkuannya ada sebuah tas kecil berisi pakaian bayi yang dulu digunakan Ardan waktu pertama kali datang. Sudah 2 tahun, nak, gumamnya. Bapak masih di sini, menjaga masjidmu. Matanya menatap dinding yang penuh bayangan, sementara di luar jendela, jangkrik bernyanyi sendu. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun, satu persatu jamaah lama meninggal atau pindah ke kota. Masjid mulai sepi, temboknya mulai retak, catnya mengelupas, dan suara pengeras suaranya sering serak. Tapi Pak Wiryo tetap setia. Ia tak pernah meninggalkan tempat itu. Tiap pagi ia membersihkan serambi, walau lututnya sakit dan punggungnya sering tak bisa tegak. Ia tak lagi kuat mengumandangkan adzan, tapi suaranya tetap terdengar. Pelan, namun penuh cinta. Suatu siang, di tengah terik yang menyengat, seorang pemuda desa datang membawa kabar. Pak, masjid sebelah kampung sedang mencari marbot baru. Bapak nggak capek kerja sendirian? Pak Wiryo hanya menggeleng. Masjid ini bukan pekerjaan. Ini rumahku. Kalau aku pergi, nanti siapa yang nyambut Ardan kalau dia pulang? Pemuda itu terdiam. Ia menatap wajah Pak Wiryo yang semakin keriput dan tubuhnya yang ringkih, lalu hanya bisa menunduk hormat sebelum pergi. Malam-malam panjang berlalu. Kadang hujan turun deras, dan air menetes dari atap masjid, membuat lantai basah. Pak Wiryo bangun, menadah air dengan ember bekas, lalu menyeka lantai dengan kain pel. Begitu setiap kali. Tidak pernah ia mengeluh. Tidak pernah ia marah. Hanya doa yang keluar dari bibirnya. Ya Allah, jangan biarkan anak itu merasa sendiri. Kalau dia lapar, beri makan. Kalau dia jauh, kirimkan cahaya MU ke hatinya. Hingga suatu sore yang tenang, Pak Wiryo duduk di serambi, matanya menatap sawah yang berwarna emas menjelang panen. Langit begitu cerah, burung-burung melintas di atas kubah masjid. Dan di antara angin lembut, hatinya berbisik lirih. Bapak sudah tua, tapi Bapak belum berhenti nunggu kamu. Ia tersenyum, menatap jalan yang sunyi itu lagi. Mungkin Ardan sedang di kota, berjuang, mungkin sedang lapar, mungkin sedang mencari tempat untuk pulang. Pak Wiryo tak tahu. Tapi yang ia tahu, selama napasnya masih ada, pintu masjid itu tidak akan pernah ditutup. Beberapa tahun kemudian, rambut Pak Wiryo sudah sepenuhnya putih. Tubuhnya kurus, tapi matanya tetap lembut. Orang-orang di kampung memanggilnya Pak Wiryo tua, simbol kesetiaan dan ketulusan. Ia masih duduk di tempat yang sama, di serambi masjid, setiap zuhur, menatap jalan di bawah terik matahari. Dan pada suatu hari,
Di tengah keheningan itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah truk kecil berhenti di depan masjid, diikuti mobil bak terbuka yang penuh bahan bangunan. Beberapa pekerja turun, membawa semen, kayu, dan cat. Salah satunya berkata sopan, "Pak, kami disuruh merenovasi masjid ini. Katanya ada donatur anonim yang membiayai semuanya." Pak Wiryo tertegun. Ia menatap masjid tuanya, lalu menatap para pekerja yang mulai sibuk. "Donatur anonim?" gumamnya pelan. Angin siang berhembus lembut, menyingkap debu di serambi. Dalam hatinya, sesuatu bergetar halus. Ia tidak tahu mengapa, tapi entah kenapa, ia merasa seperti pernah mengenali tangan di balik kebaikan itu. Dan tanpa sadar, senyum kecil terukir di bibirnya. Mungkin, doa-doa panjang itu mulai menemukan jalannya. Hari itu, sinar matahari jatuh tepat di atas kubah masjid. Udara siang terasa panas, tapi anehnya, suasana di sekitar masjid seperti berdenyut dengan kehidupan baru. Pekerja bangunan berdatangan. Suara palu, suara gergaji, dan bunyi ember semen bergema di halaman yang dulu sunyi. Masjid yang selama bertahun-tahun dibiarkan retak kini mulai diperbaiki. Temboknya dicat ulang warna putih gading, kubahnya dibersihkan, bahkan serambinya dipasang marmer yang mengilap. Semua dilakukan dengan cepat, rapi, dan penuh hormat. Seolah para pekerja itu tahu bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan, tapi rumah suci yang penuh kenangan. Pak Wiryo duduk di bawah pohon mangga dekat pagar. Ia memandangi para pekerja dengan campuran heran dan haru. Setiap kali ditanya, mereka hanya menjawab hal yang sama. Semua sudah dibayar lunas. "Pak," katanya donatur tak mau disebut nama. "Tapi siapa dia?" tanya Pak Wiryo lembut. Pekerja itu hanya menggeleng. "Kami juga nggak tahu, Pak. Cuma disuruh kerja baik-baik, katanya masjid ini tempat istimewa." Hari berganti hari, dan pembangunan berjalan cepat. Masjid itu kini tampak megah di bawah cahaya siang. Kubahnya memantulkan langit biru, dan di serambi terpasang tulisan besar berwarna emas. Masjid Nur Wiryo. Pak Wiryo nyaris tak percaya. Ia membaca tulisan itu berulang kali. Tangannya bergetar, air matanya jatuh. Ya Allah, siapa yang menulis namaku di rumah MU ini? Siapa yang tega membuatku menangis karena bahagia seperti ini? Kabar tentang masjid baru itu menyebar ke seluruh kampung. Semua orang heran, karena tidak ada sumbangan terbuka, tidak ada panitia, tapi semua selesai begitu cepat dan indah. Hingga suatu siang, datang seorang anak muda dari kota dengan pakaian sopan dan wajah ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai perantara dari donatur. "Assalamualaikum, Bapak ini Pak Wiryo." Pak Wiryo menatap pemuda itu. "Iya, Nak. Kamu siapa?" "Saya cuma disuruh menyampaikan pesan, Pak." Donatur itu dulu katanya, pernah dibesarkan di sini. Pak Wiryo terdiam. Suaranya hilang. "Dibesarkan di sini?" ulangnya lirih. "Iya, Pak. Dia bilang masjid ini tempat pertama kali dia belajar arti hidup. Dan katanya, Bapak orang pertama yang menunjukkan apa itu kasih sayang." Pemuda itu tersenyum dan menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan yang sudah lama tak ia lihat. "Pak, terima kasih karena dulu Bapak tak buang aku. Sekarang biarkan aku bangun tempat di mana Bapak dulu menyelamatkanku." Pak Wiryo menutup amplop itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu tulisan itu. Ia tahu cara huruf P-nya sedikit bengkok. Ia tahu titik I-nya yang selalu miring ke kanan. Itu tulisan Ardan. Sejak hari itu, setiap kali pekerja melanjutkan pembangunan, Pak Wiryo selalu duduk di serambi, memperhatikan sambil berdoa. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menatap langit lama-lama. Orang-orang kampung sering melihatnya termenung dan bertanya, "Kenapa, Pak?" Ia hanya menjawab dengan suara bergetar. "Doa itu memang tidak punya waktu, Nak." Kadang Allah menjawabnya setelah bertahun-tahun, tapi selalu di waktu yang paling indah. Beberapa minggu kemudian, pembangunan selesai. Masjid itu kini berdiri megah, penuh cahaya. Dindingnya bersih, serambinya luas, dan di pintu utama terukir kalimat kecil yang membuat hati siapapun yang membaca menjadi hangat.
Tempat ini adalah rumah bagi siapapun yang pernah kehilangan arah. Pada siang hari Jumat, para jamaah berkumpul untuk peresmian. Pak Wiryo duduk di barisan depan dengan pakaian terbaik yang ia miliki, baju koko putih dan sarung batik lama. Ia menatap setiap sudut masjid, dan entah mengapa, hatinya merasa sesuatu akan terjadi hari itu, sesuatu yang sudah ia tunggu begitu lama. Saat adzan berkumandang, suara muadzin baru menggema merdu ke seluruh desa. Lalu, dari arah gerbang, seseorang berjalan perlahan ke dalam halaman masjid. Langkahnya tegap, pakaiannya rapi, dan di tangannya ada setangkai bunga melati. Kulitnya putih, matanya biru, tapi wajahnya membawa kehangatan yang tak asing. Jamaah mulai berbisik. Siapa itu? Seperti bule ya? Tapi Pak Wiryo tidak bersuara. Matanya memicing, dadanya sesak. Sosok itu berhenti di depan masjid, menatap langsung ke arahnya. Dan di antara kerumunan yang sunyi, terdengar suara lirih penuh getar. "Pak, ini Ardan." Pak Wiryo memejamkan mata, menutup mulutnya agar tidak menangis terlalu keras. Lututnya lemas. Anak yang dulu ia temukan di serambi masjid kini berdiri di depannya, dengan senyum yang sama, hanya lebih dewasa, lebih tenang, lebih bersinar. Ardan berjalan mendekat, menunduk, lalu mencium tangan lelaki tua itu dengan air mata menetes di pipinya. "Maaf, Pak." Suaranya bergetar, Ardan pulang terlambat. Suasana di masjid seketika hening. Tak ada satupun jamaah yang tak meneteskan air mata. Siang itu, matahari terasa hangat tapi lembut. Seolah seluruh langit ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang tak pernah benar-benar berpisah. Siang itu, cahaya matahari jatuh dari langit biru tanpa awan. Udara panas menggantung di atas atap masjid. Namun suasana di halaman terasa sejuk. Sejuk oleh air mata yang menetes dari banyak hati yang menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Ardan, dengan pakaian rapi berwarna putih gading, berdiri menunduk di depan Pak Wiryo. Tubuhnya bergetar halus, bibirnya berusaha menahan tangis yang sejak tadi ingin pecah. Pak Wiryo memandangi wajah itu lama sekali. 20 tahun bukan waktu singkat. Anak kecil yang dulu ia gendong di bawah Trix yang kini sudah menjadi lelaki dewasa. Wajahnya berubah, tapi sorot matanya masih sama. Mata yang dulu menatapnya pertama kali saat ia mengangkat bayi dari sajadah basah itu, mata yang penuh ketulusan dan ketakutan yang sama. "Ardan?" Suara Pak Wiryo serak. "Ini benar kamu, Nak?" Ardan langsung berlutut, mencium tangan dan lutut lelaki tua itu sambil menangis keras. "Pak, ini Ardan, Pak. Anak yang dulu Bapak pungut di serambi masjid. Anak yang Bapak kasih makan dengan air gula, anak yang dulu Bapak selimuti dengan sarung sendiri." Suaranya patah-patah. Air matanya jatuh ke lantai serambi yang mengilap. Pak Wiryo mengelus kepala Ardan, tangannya bergetar. "Bangun, Nak. Jangan berlutut begitu. Bapak yang seharusnya bersyukur bisa lihat kamu pulang. Bapak kira kamu sudah lupa tempat ini." Ardan menggeleng kuat-kuat. Ardan gak pernah lupa. "Pak." Setiap kali salat, Ardan selalu bayangin wajah Bapak di sini. Wajah yang pertama kali ngasih Ardan rasa aman. Suasana hening. Angin pelan berhembus melewati halaman masjid, menyingkap kain tirai hijau di pintu utama. Para jamaah yang berdiri di belakang mulai meneteskan air mata. Beberapa orang menunduk, tak sanggup menatap adegan itu. Seorang anak kecil yang belum mengerti maknanya bertanya kepada ibunya, "Kenapa semua orang nangis, Bu?" Ibunya menjawab pelan, "Karena Allah baru saja ngasih kita pelajaran, Nak. Tentang cinta yang gak butuh darah untuk disebut keluarga." Ardan duduk di samping Pak Wiryo, menatap masjid yang kini berdiri megah. "Pak, semua ini buat Bapak. Ardan cuma pengen Bapak punya rumah yang layak buat ibadah. Ardan cuma pengen nama Bapak diingat orang-orang." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Masjid ini bukan punya Bapak, Nak. Ini rumah Allah. Tapi Bapak senang, kamu bisa bahagiakan banyak orang lewat ini." Ardan mengangguk pelan, menahan air matanya yang terus mengalir. Ia membuka tas kecil di sampingnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak kayu tua, sedikit berdebu, tapi masih utuh. "Bapak masih ingat ini?" katanya sambil menyerahkannya. Pak Wiryo membuka perlahan.
Di dalamnya ada potongan kain sarung lusuh dan sehelai kertas dengan tulisan yang hampir pudar. Tulisan itu, "Maaf, aku tak mampu menjaga dia. Tolong selamatkan anak ini." Pak Wiryo tertegun. Ini surat waktu kamu ditemukan dulu." Ardan mengangguk. "Iya, Pak. Ardan simpan dari dulu." Ardan gak pernah tahu siapa yang nulis surat itu, tapi Ardan tahu, Allah yang ngirim Bapak buat gantiin semuanya. Pak Wiryo menatap jauh ke arah halaman masjid yang terang. Sinar matahari siang memantul di marmer baru, membuat semuanya tampak berkilau. Ia menarik napas panjang, menatap Ardan lagi. "Bapak cuma takut satu hal, Nak. Bapak takut nggak sempat lihat kamu bahagia sebelum Bapak pergi." Ardan langsung menggenggam tangan keriput itu erat-erat. "Bapak jangan bilang gitu. Ardan baru pulang, Pak. Ardan mau jaga Bapak sekarang. Ardan mau gantian, biar Bapak istirahat." Pak Wiryo menatap wajah Ardan yang menunduk. Ia mengelus pipinya, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, biar siang ini jadi hari Bapak paling bahagia." Ardan memeluknya erat. Lama sekali, seolah ingin menebus semua tahun-tahun yang hilang. Dari arah luar masjid, suara angin menabrak dedaunan. Suara itu berpadu dengan isak jamaah, menciptakan harmoni yang hanya dimengerti oleh hati yang pernah kehilangan dan akhirnya dipertemukan kembali. Di atas kubah, burung-burung beterbangan dalam cahaya yang memantul ke segala arah, seolah langit ikut bersujud bersama dua jiwa yang disatukan kembali oleh kasih Allah. Dan di serambi masjid itu, tempat pertama kali Ardan menangis 20 tahun silam, hari ini ia kembali menangis. Tapi kali ini bukan karena takut atau lapar, melainkan karena rindu yang akhirnya pulang ke tempat yang paling suci di dunia, rumah hatinya sendiri. Hari itu, matahari bersinar terang tanpa belas kasihan. Panas menyengat, tapi di halaman Masjid Nurwiryo, tak seorang pun jamaah beranjak. Semua orang masih terdiam, menyaksikan dua sosok yang kini saling berpelukan di serambi. Tempat yang dulu menjadi awal pertemuan mereka, kini menjadi saksi kembalinya seorang anak kepada ayah yang bukan darahnya, tapi jauh lebih tulus dari siapapun yang pernah ia kenal. Pelukan itu lama, nyaris tanpa kata. Hanya suara tangis lirih yang terdengar di antara desah napas mereka berdua. Ardan menggenggam punggung Pak Wiryo dengan kuat, seolah takut jika lelaki tua itu akan lenyap bila dilepaskan. Pak Wiryo menepuk pelan bahunya, mencoba tersenyum di sela air mata. "Sudah, Nak, sudah. Jangan menangis. Bapak takut nanti jamaah kira ini jenazah lagi dimandikan." Tawa kecil pecah di antara isak tangis, tapi segera tenggelam lagi dalam haru yang menyesakkan. Ardan mengusap wajahnya, lalu menatap masjid di belakang mereka. "Bapak lihat, kan? Dindingnya putih sekarang. Kubahnya nggak bocor lagi. Lantai serambi ini, tempat Bapak dulu nemuin Ardan. Ardan ganti pakai marmer. Supaya kalau Bapak duduk di sini, nggak lagi dingin." Pak Wiryo menatap lantai berkilau itu, lalu menatap Ardan lama. "Ardan, kamu tahu? Waktu pertama kali Bapak gendong kamu, Bapak nggak punya apa-apa. Tapi Allah titipkan kamu, dan dari situ Bapak punya alasan buat hidup." Suaranya pecah. "Dan hari ini, kamu balikin semuanya dengan cara yang Bapak nggak pernah bayangkan." Ardan menunduk, air matanya jatuh lagi. Ardan cuma pengen Bapak tahu, setiap kali Ardan capek di kota, yang Ardan ingat cuma serambi ini. Suara Bapak, bau tanah di masjid, dan cara Bapak bilang, "Sabar," waktu semua orang ngetawain Ardan. Itu yang bikin Ardan kuat, Pak. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Berarti doa Bapak sampai, Nak. Karena tiap malam Bapak kirim doa, biar kamu nggak hilang arah." Langit siang itu perlahan memutih, angin lembut berhembus. Para jamaah satu persatu mendekat. Ada yang menyalami Ardan, ada yang memeluk Pak Wiryo sambil berbisik, "Alhamdulillah." Seorang lelaki parubaya, dulu teman lama di kampung, berkata pelan, "Pak Wiryo, jarang ada anak yang ingat sebaik ini. Bapak pasti orang yang sangat dicintai Allah." Pak Wiryo tersenyum, matanya menatap Ardan. "Yang Bapak tahu cuma satu. Anak ini bukan darahku, tapi Allah tanam dia di hatiku." Ardan menatap wajah Pak Wiryo, lalu berlutut lagi di hadapannya. "Pak, Ardan janji mulai hari ini Ardan gak pergi lagi. Ardan mau di sini,
Jaga Bapak, jaga masjid, jaga warisan Bapak. Pak Wiryo mengusap kepalanya, tangan tuanya bergetar. Bapak sudah tua, Nak. Kalau nanti Bapak pergi, jangan sedih. Tapi kalau kamu jaga masjid ini dengan hati yang sama seperti waktu kamu masih kecil, itu sudah cukup bikin Bapak bahagia. Ardan menggenggam tangan itu, menempelkannya di keningnya. Bapak nggak akan pergi, kan? Pak Wiryo tersenyum tipis. Bapak nggak akan kemana-mana. Bapak cuma akan duduk di serambi ini, setiap zuhur. Setiap kali kamu butuh nasihat, anggap aja Bapak masih di sini. Mata Ardan berkaca, hatinya menolak percaya bahwa waktu mereka kini tinggal sedikit. Adzan asyar pun berkumandang. Suara itu melingkupi masjid, memantul di dinding baru yang putih dan bersih. Pak Wiryo berdiri perlahan, dengan tongkat di tangan. Ardan membantu memapahnya ke dalam masjid. Biar Ardan yang adzan, Pak, katanya lembut. Pak Wiryo mengangguk, duduk di saf depan. Suara Ardan menggema kuat, merdu, dan dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nada itu mengguncang hati setiap orang yang mendengarnya. Dan bagi Pak Wiryo, suara itu terdengar seperti gema dari masa lalu. Tangisan bayi yang dulu ia dengar di serambi masjid, kini berubah menjadi panggilan suci yang memenuhi langit. Air matanya jatuh. Dalam bisu, ia berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembalikan anak itu. Sekarang, kalau waktuku tiba, aku sudah tak punya apa-apa lagi yang harus kutunggu. Ketika Ardan selesai adzan, ia berbalik dan melihat Pak Wiryo tersenyum tenang. Namun senyum itu kini berbeda. Lebih damai, lebih lembut, dan tak bergerak lagi. Tongkatnya terjatuh pelan ke lantai, dan tubuhnya bersandar di dinding masjid yang dingin. Ardan berlari, memeluknya. Pak Wiryo. Namun wajah itu tetap tenang. Seperti orang yang sedang tidur nyenyak di rumah yang ia cintai. Jamaah mulai menangis. Suara isak bercampur dengan gema takbir. Di tengah terik matahari, serambi masjid itu kembali menjadi saksi. Tempat pertemuan, tempat air mata, dan tempat cinta yang tidak akan pernah mati. Dan di pangkuan Ardan, Pak Wiryo beristirahat untuk terakhir kalinya, di rumah yang dulu ia jaga dengan seluruh hidupnya. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan menara Masjid Nurwiryo memanjang di halaman, menyentuh kaki Ardan yang masih duduk di samping jasad orang yang paling ia cintai di dunia. Udara sore terasa berat, dan angin yang lewat membawa aroma tanah basah dari kebun di belakang. Semua jamaah masih diam. Tak ada yang berani berbicara. Hanya suara pelan dari Ardan yang terdengar, sebuah zikir lirih di sela isak tangisnya. Pak, Ardan sudah pulang. Bapak sudah boleh tenang sekarang. Tangannya mengusap lembut wajah Pak Wiryo, menutup mata yang telah benar-benar terpejam. Wajah itu terlihat damai, seperti seseorang yang baru saja selesai menunaikan janji yang lama tertunda. Beberapa orang jamaah membantu mempersiapkan jenazah. Ardan ikut turun tangan, menolak semua tawaran untuk beristirahat. Ia sendiri yang memandikan tubuh tua itu dengan tangan gemetar, menyeka setiap keriput dengan hati-hati seolah takut menyakiti. Dulu Bapak yang mandiin aku waktu kecil, sekarang biar Ardan yang mandiin Bapak, bisiknya. Suasana sore itu begitu hening. Sinar matahari masuk lewat jendela, jatuh ke lantai marmer, menyorot lembut ke arah tubuh Pak Wiryo yang dibungkus kain putih. Semua yang hadir meneteskan air mata tanpa suara. Ketika jenazah dibawa ke halaman belakang masjid, burung-burung berputar di langit, seolah tahu bahwa seseorang yang berhati besar sedang berpulang. Ardan sendiri yang menurunkan jasad itu ke liang lahat. Tangannya kotor oleh tanah, tapi wajahnya tetap lembut. Saat semua prosesi selesai, ia duduk di tepi makam, sendirian, menatap nama sederhana yang terukir di batu nisan. Wiryo, penjaga rumah Allah, ayah dari hati yang tak berdarah. Malam tiba perlahan. Masjid Nurwiryo tampak bercahaya dalam remang lampu. Ardan duduk di serambi, memandangi tempat di mana dulu bayi kecil itu ditemukan. Di sana kini ia meletakkan sebuah lampu gantung kecil, menyala lembut setiap malam. Bapak, Ardan gak akan biarin masjid ini sepi lagi, katanya pelan. Bapak boleh tenang. Ardan janji, cahaya ini gak akan padam. Hari-hari berikutnya berjalan penuh makna. Ardan memutuskan tinggal di kampung itu.
Ia membuka warung kecil di samping masjid, menjual makanan sederhana tapi selalu gratis untuk anak yatim dan musafir. Ia menamai tempat itu, Warung Serambi Hati. Setiap siang, ia membagikan nasi bungkus sambil tersenyum, dan setiap kali orang bertanya kenapa gratis, ia menjawab, "Karena dulu, ada orang yang ngasih aku makan waktu aku nggak punya siapa-siapa." Masjid Nurwiryo menjadi tempat yang ramai lagi. Anak-anak belajar mengaji, para petani beristirahat di bawah pohon mangga, dan suara tawa kembali terdengar di Serambi yang dulu penuh air mata. Setiap zuhur, Ardan berdiri di depan saf, menjadi imam dengan suara yang tenang. Dan setiap selesai salat, ia menatap tempat duduk kayu di pojok Serambi, tempat Pak Wiryo biasa duduk, dan tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu meski jasad Pak Wiryo telah tiada, semangatnya masih ada di setiap sudut masjid, di setiap butir debu yang berterbangan di bawah sinar matahari siang. Suatu sore, seorang pemuda asing datang ke warungnya. Wajahnya bingung, kulitnya pucat, dan logatnya aneh. "Ini Masjid Nurwiryo, ya? Saya dengar tempat ini punya sejarah tentang seorang bayi bule yang diselamatkan dulu." Ardan tersenyum. "Iya, itu cerita nyata." Pemuda itu bertanya lagi, "Apa orang yang diselamatkan itu masih hidup?" Ardan menatapnya, lalu tersenyum lembut sambil berkata, "Masih. Dan sekarang dia yang jaga masjid ini." Pemuda itu terdiam, lalu menunduk. Ardan menepuk pundaknya, mempersilakan masuk ke masjid. Di bawah cahaya sore, keduanya berjalan di Serambi yang berkilau. Ardan menatap langit, merasa angin berhembus lembut melewati wajahnya, seperti sentuhan seseorang yang ia rindukan. "Pap," bisiknya dalam hati, "Ardan udah terusin yang Bapak mulai." Ardan gak hebat, tapi Ardan gak akan berhenti. Ia menatap ke arah kubah masjid, dan di sana, di antara pantulan cahaya senja, seolah ia melihat sosok tua itu tersenyum, duduk tenang di kursi bambunya, menatapnya dengan bangga. Cahaya matahari perlahan meredup. Azan maghrib pun berkumandang, memenuhi udara dengan suara yang lembut dan penuh ketenangan. Ardan menutup mata, tersenyum kecil, dan berbisik, "Bapak, Ardan sudah pulang." Dan kali ini, Ardan gak akan pergi lagi. Cerita ini hanyalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan makna kehidupan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau terinspirasi, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar channel TJ Journey bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak kisah yang menyentuh hati. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.